Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Citra Kaifiatunisa dengan NIM 213026031 dari kelas A klinis angkatan tahun 2021. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas perbaikan nilai farmasetika kelompok saya. Yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, kemudian yang kedua ada Sabrina Kusnul Khotimah, dan yang ketiga ada Yovalinda Putri. Baik, kita masuk ke soal-soal. Untuk soal yang pertama, sebuah larutan untuk suntikan langsung atau IV bolus mengandung 125 mg obat dalam setiap 25 mili suntikan. Berapa konsentrasi obatnya dalam satuan miligram per mili? Nah, jadi berdasarkan soal di atas diketahui bahwa jumlah obatnya itu ada sebanyak 125 mg obat. Kemudian untuk volume larutannya yakni ada sebanyak 25 mili. Nah, yang ditanyakan adalah berapa konsentrasi obatnya. Nah, untuk mencari konsentrasi obat sendiri, kita dapat membagi antara jumlah obat dibagi dengan volume larutan. Nah, berdasarkan soal tadi, jumlah obatnya itu sebanyak 125 mg, kita bagi dengan volume larutan sebanyak 25 mili, sehingga menghasilkan sebanyak 5 mg per mili. Jadi untuk konsentrasi obatnya adalah 5 mg per mili. Kemudian untuk soal berikutnya, perangkat medis disterilkan dengan radiasi gamma pada 2,5 MHz, di mana nyatakan kuantitas setara dalam rad. Nah, untuk menyatakan kuantitas setara dalam rad ini, jadi perlu diketahui bahwa satuan 1 MHz ini setara dengan 1000 rad. Jadi untuk menyatakan kuantitasnya, kita cukup mengkonversikan dengan cara mengkali, yakni 2,5 MHz tadi kita kali dengan 1000, sehingga menghasilkan 2500 rad. Baik, saya Sabrina Husnul dengan NIM 211302617. Di sini saya akan melanjutkan soal ketiga, yaitu dengan soal nyatakan masing-masing persamaan berikut sebagai persen kekuatan. Jadi yang dicari ini adalah persen kekuatan dari suatu perbandingan. Untuk soal A itu ada 1:1500, jadi caranya 1500 dibagi 1. Kenapa dibagi 1? Karena 1 ini sebagai perbandingan, sama dengan 100 dibagi X. 100% ini karena kita ingin mencari persennya. Jadi X sama dengan 100% dibagi 1500. Jadi hasilnya X sama dengan 0,066%. Jadi untuk persen kekuatan dari 1:1500 yaitu 0,066%. Jadi untuk selanjutnya soal B ada 1:400. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu 400 dibagi 1 sama dengan 100 dibagi X. Jadi X-nya sama dengan 100 dibagi 400 dan hasilnya 0,25%. Jadi untuk persen kekuatan dari 1:400 yaitu 0,25%. Selanjutnya soal keempat yaitu nyatakan masing-masing persamaan berikut sebagai perbandingan kekuatan. Ini kebalikan dari soal sebelumnya. Yang dicari yaitu perbandingannya. Jadi soalnya itu dalam bentuk persen. Untuk soal yang A itu ada 0,125%. Caranya 0,125 dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena soalnya ini dalam bentuk persen, jadi pembaginya yaitu 100. Sama dengan 1 dibagi X. Jadi X sama dengan 1 dibagi 0,125. 0,125 ini dapat dari 0,125 dibagi 100 tadi. Jadi X sama dengan 8. 1 bagi 0,125 itu adalah 8 dikali 100% hasilnya 800. Jadi kekuatan rasionya adalah 1 dibanding 800. Untuk soal B itu ada 2,5%. Untuk caranya sendiri sama seperti sebelumnya, yaitu 2,5% dibagi 100% sama dengan 1 dikali X. Jadi X sama dengan 1 dibagi 2,5. Hasilnya 1 bagi 2,5 yaitu 0,4. Lalu dikalikan dengan 100%, hasilnya yang didapat 40. Jadi kekuatan rasio dari 2,5% yaitu 1:40.
Baik, perkenalkan saya Valinda Franklin Putri dengan NIM 201302610. Di sini saya ingin melanjutkan soal nomor 5, yaitu seorang perawat menelpon apotek mengenai jumlah suntikan yang tepat untuk pasien anak dari botol yang berisi 1 ml 0,1 mg dikosin. Dokter yang meresepkan dosis 25 mcg. Berapa mililiter yang harus disiapkan apoteker? Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 6, di sini kita bisa lihat botol berisi 1 ml 0,1 mg digoxin. Kemudian dokter juga meresepkan dosisnya 25 mcg. Jadi dapat kita hitung yaitu 25 mcg dikali 1 ml per 100 mcg sama dengan 1/4 ml atau dapat kita bulatkan menjadi 0,25 ml. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Seorang apoteker rumah sakit meminta untuk menyiapkan infus dopamin intravena. Berdasarkan berat badan pasien, apoteker menghitung dosis 500 mcg per menit untuk infusnya. Konsentrasi infus dopamin yang telah dicampur sebelumnya adalah 400 mg per 200 ml. Berapa konsentrasi infus berdasarkan mcg per mililiter? Dan berapa miligram dopamin yang diterima pasien pada jam pertama pengobatan? Berapa lama infusnya bertahan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu kita mencari konsentrasi infusnya dalam mcg per mililiter, yaitu 400 mg per 250 ml sama dengan 400.000 mcg per 250 ml sama dengan 1600 mcg per mililiter. Kemudian kita mencari miligram diplomen pada 1 jam pertama, yaitu 500 mcg per 1 menit dikali 60 menit per 1 hari dikali 1 mg per 1000 mcg sama dengan 30 mg per hari. Kemudian kita mencari lagi durasi infusnya, yaitu 400 mg dibagi 1 menit per 500 mcg dibagi 1000 mcg per 1 mg sama dengan 800 menit sama dengan 13 hari 20 menit.